Bab 14 Novel Kaisar Naga Abadi. Rapat rumah dimulai. Lapangan pelatihan keluarga Lu terletak di sisi timur kediaman keluarga Lu. Itu sangat luas dan tidak kesulitan menampung 100.000 orang. Di tengah lapangan latihan, terdapat platform raksasa yang terbuat dari batu stainless steel dengan lebar dan panjang 200 meter. Ada tribun megah yang dibangun di sisi utara, timur, dan barat lapangan latihan. Tribun utara adalah tribun utama, diperuntukkan bagi keluarga Lu. Tribun timur dan barat diperuntukkan bagi keluarga-keluarga berpengaruh di kota angin api. Saat itu, 7 orang tua berambut abu-abu duduk di puncak tribun. Para tetua ini adalah 7 tetua yang merupakan inti dari Dewan Tetua Keluarga Lu. Para tetua inti di Dewan Tetua Keluarga Lu semuanya dipilih sendiri oleh keluarga mereka sebagai anggota yang paling berkualitas dan terkenal. Mereka semua bekerja demi keluarga Lu. Itulah sebabnya mereka adalah yang paling tepat dan tidak bias terhadap cabang tertentu, pada akhirnya mengutamakan kepentingan terbaik keluarga Lu. Lu Yunxiong, tetua cabang pertama keluarga Lu, duduk agak jauh di bawah. Di sampingnya, seorang gadis berusia sekitar 15 tahun juga duduk. Mengenakan gaun seputih salju, kecantikannya tak terlukiskan. Itu adalah Lu Yao. Penatua cabang pertama Lu, selamat. Saya mendengar putri Anda memiliki bakat yang tak tertandingi, membangkitkan meridian darah tingkat 5. Masa depannya tidak terbatas. Pemimpin keluarga Li Fu, mengucapkan selamat kepada tetua cabang pertama dengan sanjungan. Terima kasih, jawab penatua cabang pertama dengan sederhana. Semua keluarga lain dan tokoh terkenal di kota angin api kemudian mendekati tetua cabang pertama untuk memberi selamat kepadanya. Penatua cabang pertama hanya mengangguk sebagai tanda terima. Menom. Menom. Pada saat itu, auman binatang buas terdengar dari jalan yang jauh. Suara itu menembus langit seolah-olah ada puluhan ribu setan yang menyerbu masuk. Setelah beberapa saat, lebih dari 10 harimau raksasa berwarna merah darah muncul di depan penonton. Tingginya 2 meter dan lebarnya lebih dari 4 meter. Siluet yang mengenakan pakaian merah menyala duduk di atas setiap harimau raksasa, dan aura ganas serta nafas panas menyebar ke seluruh area. Harimau api. Mereka dari Aula Macan Putih, salah satu dari 5 aula sekte pedang mistik. Mungkinkah mereka berasal dari tuan keluarga tuanmu? Ada seruan datang dari kerumunan. Agar Balai Macan Putih mengambil inisiatif mengirim seseorang ke sana, mungkinkah mereka bermaksud merekrut Lu Yao sebagai muridnya? Seseorang menebak. Tetua cabang pertama berdiri dengan suara wos dan menuruni tribun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Untuk mengunjungi Aula Macan Putih sekte pedang mistik, ini adalah kesalahanku karena tidak menyambutmu di luar gerbang. Mohon maafkan saya, dia menepalkan tinjunya. Haha, kamu terlalu sopan, tetua cabang pertama. Saya Tuan Muking, yang bekerja di Aula Macan Putih sekte pedang mistik. Saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat kepada Lu Yao atas pengangkatannya sebagai penguasa keluarga Lu, dan juga secara resmi merekrut Lu Yao sebagai murid Aula Macan Putih, kata seorang pria paruh baya dengan pakaian merah menyala yang duduk di atas meja. Harimau api terbesar. Anda terlalu sopan, putusan. Silakan duduk, jawab tetua cabang pertama sambil tersenyum. Tuan Muking tersenyum. Dia dan 2 pria lainnya turun dari Flamet Tigers mereka dan tiba di tribun utama. Orang lain mengarahkan Flamet Tigers mereka ke samping. Sepertinya Lu Yao memang memiliki bakat yang menakutkan. Masih ada 2 bulan lagi sebelum sekte pedang mistik secara resmi merekrut murid, dan biasanya orang-orang yang akan mendekati mereka. Mereka harus melalui ujian yang ketat, dan hanya mereka yang lulus yang dapat bergabung. Benar-benar pemandangan langka bagi sekte pedang mistik untuk datang secara pribadi dan merekrut seseorang. Memang, mereka mengatakan bahwa Lu Yao telah menarik perhatian seorang jenius dari keluarga Duanut dari sekte pedang mistik. Masa depannya terlihat sangat menjanjikan. Keluarga Lu benar-benar menjadi seorang jenius yang luar biasa kali ini, yang bahkan melebihi Lu Yuntian. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. Menjerit. Pada saat itu, seruan nyaring dan tajam bergema di langit. Meski dari jarak jauh, suaranya masih bisa terdengar. Mata orang banyak tanpa sadar tertuju ke arah itu. Lalu, mata mereka membelalak kagum. Ada seekor gosok raksasa seputih salju dengan lebar sayap 50 meter. Ia memiliki cakar yang runcing seperti bilah, dan matanya sangat tajam. Kerumunan menggigil dan berkeringat saat gosok menamati orang-orang. Beberapa sosok berdiri di atas gosok. Seekor elang salju yang diam. Itu adalah burung elang salju yang sunyi dari Vermilion Bird Hall milik sekte pedang mistik. Bahkan Vermilion Bird Hall telah tiba. Seru kerumunan. Saya Liu Qian dari Vermilion Bird Hall di sekte pedang mistik.
Saya datang hari ini mewakili Familion Bird Hall untuk merekrut Lu Yao sebagai muridnya, kata seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, dengan anggun bertengger di atas burung elang salju yang sunyi. SSTTT. Pada saat itu, seekor ular terbang yang sangat besar membubung dari kejauhan. Itu memiliki aura ganas yang merembes ke seluruh tempat. Haha, Tuan Muking, Liu Qian, aula kalian cukup cepat mengambil tindakan. Saya Tiez Hong dari Aula Azure Dragon Sekte Pedang Mistik, mewakili aula saya untuk merekrut Nona Lu Yao sebagai murid. Saya Gaos He dari Aula Kura-Kura Onyx, mewakili aula saya untuk merekrut Nona Lu Yao sebagai murid. Suara lain menyusul. Kerajaan tempat Lu Ming berada diberi nama Kerajaan Matahari Berkobar. Kekaisaran Matahari Berkobar menempati wilayah yang sangat luas. Fairy Wind City hanyalah sebuah kota belaka jika dibandingkan dengan kekaisaran. Total kota yang dikuasai kekaisaran setidaknya berjumlah 10.000. Ada 5 sekte di seluruh kekaisaran Matahari Berkobar. Mereka adalah kekuatan dominan yang berada di puncak tangga. Berlokasi strategis di pusat kekaisaran Matahari Berkobar, merekalah yang memerintah kekaisaran. Sekte pedang mistik menduduki sejumlah besar wilayah di kekaisaran Matahari Berkobar. Fairy Wind City terletak di titik paling timur kekaisaran, yang berada dalam yurisdiksi sekte pedang mistik. Sekte pedang mistik dibagi menjadi 5 aula, yaitu Azure Dragon, White Tiger, Onyx Tortoise, Vermilion Bird, dan Killian. Keluarga Duanmu adalah keluarga utama dari aula macan putih dari sekte pedang mistik. Meskipun kelima aula tersebut berasal dari sekte yang sama, pasti ada persaingan terbuka dan perjuangan terselubung. Dengan demikian, setiap aula tentu saja ingin merekrut seorang jenius ke dalam barisan mereka sendiri ketika ada yang muncul. Kedatangan 4 aula berturut-turut menyebabkan keributan. Kebaikan. Dari 5 aula sekte pedang mistik, ada 4 yang datang. Mereka semua ingin menerima Nona Lu Yao sebagai murid. Sulit dipercaya. Saya tahu. Sekte pedang mistik menawasi hampir 2.000 kota. 5 aula berdiri tinggi di atas masa, jarang sekali mereka mengirim perwakilan untuk merekrut murid, tapi kali ini ada 4. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kerumunan di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. Masuk akal bagi Balai Macan Putih untuk mengirimkan perwakilan untuk merekrut Lu Yao sebagai murid, karena dia memiliki hubungan perkawinan dengan keluarga Tuanmu dari Balai Macan Putih. Namun, ada 3 aula lain yang juga mengirim seseorang dengan tujuan merekrut Lu Yao sebagai murid mereka. Itu adalah bukti bakat Lu Yao yang mengesankan, yang bahkan mengejutkan aula lainnya. Saat 4 aula dari sekte pedang mistik ingin menjadikan Lu Yao sebagai murid mereka, cahaya di sekelilingnya semakin kuat. Ketiga utusan itu, silakan duduk. Penatua cabang pertama buru-buru mengundang para tamu dari 3 aula untuk duduk. Dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan dan sudah memperkirakan kedatangan aula macan putih, namun kedatangan 3 aula lainnya di luar dugaannya. Hal ini meningkatkan reputasinya. Yoel, ini semua karena kamu. Tetua cabang pertama bergumam sambil menepalkan tangannya. Emosinya melonjak. Dia tahu bahwa alasan mengapa 4 dari 5 aula mengirim seseorang langsung ke depan pintu mereka adalah karena Lu Yao, putrinya sendiri. Pada saat itu, dia menghela nafas secara emosional. Usaha yang dilakukan selama 3 tahun tidak sia-sia. Itu sepadan. Vermilion Burn Hall, Azure Dragon Hall, dan Onyx Tortoise Hall, kenapa kamu ada di sini? Lu Yao milik kami Balai Macan Putih. Apakah kamu berencana untuk merebutnya dari kami? Tuan Muking sedang melihat utusan dari 3 aula lainnya. Ekspresinya tampak masam. Haha, Tuan Muking, aku tahu Lu Yao sudah memiliki ikatan perkawinan dengan Tuan Muelin dari Balai Macan Putih, tapi Nona Lu Yao mungkin tidak ingin memilih Balai Macan Putih. Kita semua tergabung dalam sekte pedang mistik, tidak ada perbedaan dalam memilih aula lain, itu semua tergantung pada kemampuan beradaptasi. Tiez Hong dari Azure Dragon Hall tertawa. HMPH, dari pandanganku, usahamu sia-sia. Tuan Muking mendengus. Penatua cabang pertama, yang duduk di sampingnya, bahkan lebih bersemangat. Pertemuan rumah keluarga Lu bahkan belum dimulai, tetapi keempat aula sudah berebut Lu Yao. Wajahnya memerah memikirkan hal itu. Pada saat itu, aroma wangi tercium. Sosok anggun mendekat, langsung menarik perhatian semua orang. Pemilik balaimu, saya tidak menyangka kamu akan datang. Silakan duduk. Penatua cabang pertama dengan cepat menyambutnya. Dia adalah pemilik Aula Elisir, Mulan. Aula Elisir didukung oleh sekte pedang mistik. Tetua cabang pertama tidak berani menabaikannya. Marshal bibimu, kamu juga datang. Liu Qian dari Vermilion Hall buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, yang mengejutkan banyak orang ketika mereka mulai berspekulasi. Mulan memiliki posisi yang cukup baik di Vermilion Bird Hall.
Liu Qian sudah berusia lebih dari 30 tahun, tetapi masih memanggil Mulan sebagai bibinya. Ya, saya datang untuk menonton kesenangan itu. Mengapa dia ada di sini? Ekspresi peserta dari 3 aula lainnya berubah. Pada saat itu, Lu Ming, Li Ping, dan Qiu Yue tiba di antara kerumunan.